Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan cara menginstal Kali Linux dan cara membuat VM ya. Mungkin bagi mahasiswa yang masih bingung, di sini saya menggunakan Kali Linux yang minimum yang 380 mega. Jadi nanti hasilnya ini text mode. Pertama harus disetting dulu di bagian setting, kemudian bagian storage. Nah, nanti di sini ada controller ID. Silahkan Anda menambahkan, mengklik ini ya. Kalau empty, ini contohnya, sebentar, saya silang dulu. Kalau empty, nanti silahkan tambahkan ISO-nya. Nah, nanti silahkan Anda choose a disk file, kemudian pilih choose a disk file, kemudian Anda bisa cari file ISO silahkan Anda bisa mencari file ISO Kali Linux-nya. Nih, contohnya ini ya. Nah, file ISO-nya yang sudah di-download nanti akan kepilih file ISO-nya. Kemudian pencet OK seperti biasa, terus langsung saja di start. Jadi ini adalah instalasi default. Tinggal klik start, kemudian ditunggu beberapa saat. Nah, sebelum start, pastikan dulu memorinya sudah cukup ya, jangan terlalu kecil. Kalau misalnya Anda laptopnya 2 GB, 4 GB, ya bisa pilih 1500, 1,5 GB ya, atau mungkin 2000 bisa cukup. Ini juga cukup, sekitar 2 GB RAM yang akan digunakan. Tuh. Kalau terlalu kecil, nanti RAM-nya akan sistemnya yang berjalan akan terasa lambat. Dan klik start. Sini ada dua pilihan, graphical install dan install text mode. Kalau untuk mudahnya kita pilih graphical install, kemudian pencet enter. Ditunggu beberapa saat. Kalau yang bagian pemilihan opsi-opsi ini di next saja. Location, kalau mau pilih di Indonesia pilih order, nanti akan ada pilihan yang lain. Kalau sementara saya default aja next. Posisi di US, continue. Kalau tahap awal masih mudah. Kalau tahap awal instalasinya tinggal Anda next saja. Nanti kemudian memberikan nama hostname, ini bebas ya, Anda bisa kasih nama Anda sendiri. Terus kali VM misalnya gini. Kemudian nama ya bebas juga, nama masing-masing, password juga bebas. Nah, ini password juga bebas, yang gampang-gampang aja. Kemudian clock time juga sama, tinggal next saja, continue atau next. Nah, kemudian ini adalah mendeteksi harddisk yang akan digunakan. Karena ini virtual, maka harddisknya kosong. Mungkin aja pilih aja guided. Nah, guided.
Ini harddisknya sekitar 8,6 giga. Ya udah tinggal di next aja, continue. Kemudian ini ya, all file in one partition. Continue. Ini tinggal klik finish, sudah. Kita ikuti aja, ini tinggal sudah ada. Kemudian ini pilih yes. Ini adalah konfirmasi untuk memformat harddisk virtualnya. Setelah kita format harddisk, otomatis dia akan menginstal base system sampai selesai. Nah, setelah selesai menginstal base system, berikutnya adalah ini configure package manager. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menentukan kita mau menginstal paket berikutnya atau tidak. Ini kita skip dulu agar dia sistemnya tidak mendownload, karena kalau download nanti akan sangat besar filenya dan sangat lama sekali. Jadi kita skip bagian ini dengan cara skipnya jangan continue tapi pencet go back, kemudian continue without a network mirror. Kemudian kita pilih yes. Nah, jangan no ya. Pilih yes, artinya kita cuma menginstal base system yang ISO-nya saja yang minimal. Tapi kita tidak menginstal ya secara download. Jadi continue without a network mirror, pencet yes. Continue. Nah, setelah itu dia akan menginstal setelah itu dia akan melanjutkan instalasi. Ini karena kita tidak memilih software dari mirror, dari internet, maka ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, ini biar aja, terus kita tinggal klik continue. Dia akan menginstal sistem yang ada dari ISO-nya tersebut. Kemudian kalau sistem sudah selesai menginstal, pilih ini install the group loader to your primary drive. Pilih yes ya. Yes, ini biar bisa boot VM-nya. Kemudian pilih dev/sda. Ini adalah harddisk virtual yang kita gunakan, space virtual yang kita gunakan. Pilih dev/sda, kemudian continue. Oke, agak lama menunggu instalasinya selesai. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai ya. Tinggal continue, finish, terus dia akan melakukan restart. Nah ini karena kita installnya minimal, hasilnya adalah Kali Linux
base system, berarti dia tidak ada grafiknya, tapi kita memang tidak butuh grafis, kita bisa menggunakan command line saja cukup. Nah, di panduan di Linux minimum ini Anda cuma mendapatkan command line. Command line-nya insya Allah sudah cukup untuk panduan untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nanti tapi bedanya Anda harus mengetik ya. Kalau copy paste bisa, tapi harus menginstal dulu Guest OS-nya. Itu nanti kita coba di lain waktu. Misalnya ini ya, misalnya ini. Kalau Anda mau masuk ke root, bisa pakai command sudo su. Contohnya ini root sudo su gitu. Passwordnya password user, password default. Kemudian di sini juga sudah ada Python-nya, Python 3. Nah, ini sudah ada Python-nya, berarti sudah bisa digunakan ya. Sudah bisa digunakan, sudah cukup. Kemudian juga sudah ada Git-nya untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Nah, demikian saja panduannya. Nanti kita gunakan kalau misalnya Anda kesulitan mendownload yang grafis karena 4 GB terlalu besar mungkin dan menyusahkan. Saya sarankan menggunakan yang text mode saja. Itu sudah cukup untuk sebagai VM yang menyerang. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.